Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nabila Jayadi dengan NIM 2111017320010. Di sini saya ingin menjelaskan terkait rancangan percobaan faktorial RAL atau rancangan acak lengkap menggunakan software R. Di sini ada definisi dari rancangan percobaan. Menurut Vespers 1994, rancangan percobaan merupakan suatu peraturan pemberian perlakuan kepada unit-unit percobaan agar didapatkan keragaman respon yang ditimbulkan oleh keadaan lingkungan dan keheterogenan unit percobaan yang digunakan. Kemudian menurut Sujana 1997 mendefinisikan rancangan percobaan sebagai rincian prosedur atau langkah penelitian yang terdefinisi dan lengkap sebelum melakukan sebuah percobaan, sedemikian hingga informasi yang berhubungan dengan atau diperlukan untuk persoalan yang sedang diteliti dapat dikumpulkan dan dianalisis secara objektif. Kemudian kita berlanjut kepada definisi rancangan percobaan faktorial, merupakan rancangan percobaan yang menganalisis respon untuk semua kemungkinan kombinasi dari dua faktor atau lebih. Dengan rancangan faktorial dapat diketahui bahwa setiap perulangan lengkap dari sebuah percobaan, semua kemungkinan kombinasi pada level di setiap faktor terselidiki. Percobaan faktorial memungkinkan timbulnya interaksi sendiri merupakan kegagalan suatu faktor untuk berperilaku sama pada level-level sesuatu faktor untuk berperilaku sama pada level atau terhadap perubahan level faktor lainnya. Memasuki ke model linear faktorial RAL, yaitu YIJK sama dengan X bar ditambah alpha I ditambah beta J ditambah alpha kali beta IJ ditambah var epsilon IJK. Dengan keterangan YIJK merupakan pengamatan pada faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J, dan ulangan ke K. Lalu X bar atau mu merupakan rataan umumnya. Lalu alpha I merupakan pengaruh utama faktor A taraf ke I, beta J merupakan pengaruh utama faktor B taraf ke J, alpha beta IJ merupakan pengaruh interaksi faktor A dengan faktor B. Lalu yang terakhir, var epsilon IJK atau nilai errornya merupakan pengaruh acak pada faktor taraf A. Faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J, pengulangan ke K dengan IJK 1, 2, sampai A atau B atau F. Setelah model linear tadi, kita masuk ke hipotesis faktorial RAL. Untuk hipotesisnya ini terdapat 3 hipotesis. Yang pertama itu pengaruh utama faktor A, yang kedua pengaruh utama faktor B, yang ketiga adalah pengaruh interaksi faktor A dengan faktor B. Dengan hipotesis H0 adalah faktor A atau faktor B atau interaksi faktor A dengan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Lalu hipotesis satunya paling sedikit terdapat satu faktor A atau faktor B atau sepasang interaksi faktor A dan faktor B yang memiliki pengaruh terhadap respon yang diamati. Baik, ini dia langkah-langkah analisis seragam secara manual. Ada beberapa tahap. Nah, untuk tahap pertama itu kita menghitung faktor koreksi atau FK, jumlah kuadrat total atau JKT, jumlah kuadrat perlakuan atau JKP, dan jumlah kuadrat galat atau JKG. Dapat dilihat di sini ada rumus-rumusnya. Lalu langkah kedua kita menentukan derajat bebas atau DB, perlakuan, total, dan galatnya. Langkah ketiga kita menentukan jumlah kuadrat atau JK untuk pengaruh utama dan interaksinya. Kemudian langkah keempat kita menentukan derajat bebas atau DB, pengaruh utama, dan interaksi. Yang kelima kita menentukan kuadrat tengah atau KT, pengaruh utama, dan interaksi. Dari langkah-langkah tadi, kita masuk ke tabel analisis seragam dan kaidah keputusannya. Di sini ada tabel analisis seragamnya berdasarkan perhitungan-perhitungan yang sudah saya jelaskan di langkah-langkah sebelumnya. Lalu untuk model tetap pengujian pengaruh faktor A, faktor B maupun interaksinya diuji dengan sebaran F, yaitu dengan menghitung rasio kuadrat tengah masing-masing sumber keragaman dengan kuadrat tengah galat atau KTG. Secara matematik dapat dirumuskan sebagai berikut. Di sini ada rumus F hitungnya ya, berdasarkan F hitung A, F hitung B, F hitung AB. Dengan kriteria pengambilan keputusan itu tolak 0.
jika F hitung lebih besar dari F table pada taraf nyata A dan berlaku sebaliknya. Nah, jika F hitung lebih kecil dari F table maka dia terima 0, maka tidak ada pengaruh. Seperti itu. Adapun kaidah keputusan pengujian adalah sebagai berikut, dapat dilihat di layar. Jika F hitung lebih dari F table pada taraf 1, maka perbedaan di antara nilai rata-rata perlakuan atau pengaruh perlakuan dikatakan sangat nyata. Kalau di R itu ada tandanya, tanda bintang seperti ini. Yang 1, 2 ini menyatakan bahwasannya mereka nilainya itu tolak kanan. Dan untuk yang nomor 3 ini, kaidah keputusan nomor 3 ini adalah terima kanan. Seperti itu. Baik, kita masuk ke contoh kasus. Di sini saya mengambil kasus dari jurnal Gaussian dengan judul penerapan Six Sigma dalam rancangan percobaan faktorial untuk menentukan setting mesin produk air mineral. Pada kasus ini, peneliti ingin menentukan pengaruh mesin produksi botol air mineral dengan ukuran kemasan 220 ml karena memiliki riwayat produksi produk dengan tingkat kecacatan tinggi. Maka peneliti tertarik untuk menerapkan metode rancangan percobaan faktorial RAL pada kasus ini untuk meningkatkan kualitas produk air mineral kemasan 220 ml. Karena kemungkinan faktornya lebih dari 1, maka menggunakan faktorial RAL. Kita masuk ke identifikasi data kasusnya. Sini dapat terlihat ya tabel setting mesinnya itu ada tekanan dan suhu dan ulangan. Mari kita identifikasi datanya. Untuk faktor pertama itu merupakan tekanan udara KPA. Di sini dapat lihat di sebelah kiri kolom pertama ya. Lalu faktor kedua adalah suhu derajat dalam derajat Celcius. Nah, untuk responnya hasil produksi botol air mineral dengan kualitas cacat akibat setting mesin yang tidak sesuai. Lalu unit percobaannya merupakan mesin produksi botol air mineral. Lalu level perlakuan faktor pertama merupakan setting tekanan udara KPA. Ada 4 level ya di sini. Ada 150 KPA, ada 200 KPA, ada 250 KPA, ada dan 300 KPA. Lalu level perlakuan faktor keduanya merupakan setting suhu dalam derajat Celcius. Ada 4 juga, ada 205 derajat Celcius, ada 210 derajat Celcius, ada 215 derajat Celcius, dan terakhir ada 220 derajat Celcius. Kita masuk ke analisis faktorial RAL dengan software R. Di sini saya menginput sintaksnya ya. Di sini menggunakan library read Excel untuk membaca data yang kita import dari Excel dimasukkan ke dalam R. Di sini saya mendefinisikan datanya bernamakan botol. Lalu saya panggil botol, nanti akan muncul datanya. Kemudian mengubah data menjadi objek data frame karena sebelumnya datanya ini merupakan data table sehingga kita harus mengubahnya menjadi data frame agar dapat dianalisis kemudian di ANOVA-nya. Lalu kita ubah lagi kolom perlakuannya. Tadi kan ada 2 ya, ada tekanan dan suhu itu menjadi objek vektor agar dapat dilakukan analisis ANOVA nanti. Nah, setelah kita ubah menjadi objek vektornya, kita str data botol ini untuk melihat tipe datanya apakah sudah berubah atau belum. Kemudian kita masuk ke ANOVA. Nah, ini kita melakukan analisis seragamnya mengikuti sintaksnya seperti ini. Respon dihasilkan dari tekanan dan suhu dari data botol, yaitu data yang kita ubah objeknya menjadi data frame ya. Lalu kita lihat rangkuman dari ANOVA tersebut. Nah, hasil rangkumannya dapat kita lihat di output analisis seragam. Di sini tekanannya menghasilkan nilai F hitung sebesar 3,693 dan p-value-nya merupakan 0,02173. Kemudian suhunya juga menghasilkan nilai F hitung sebesar 4,845 dan p-value-nya 0,00685. Lalu interaksi tekanan dan suhunya menghasilkan F hitung sebesar 2,240
dengan p-value 0,04524. Nah, dapat seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu ya, ketika ada bintang di R ini, maka dapat disimpulkan bahwasannya bintang ini menunjukkan tekanan suhu dan interaksi tolak kanal. Namun mari kita lihat untuk perbandingan dengan nilai F hitungnya. Kita masuk ke hasil analisis faktorial RAL dengan software R dengan pengaruh utama faktor tekanan udara KPA memiliki hipotesis Hanel mendefinisikan faktor tekanan udara tidak berpengaruh terhadap hasil produksi dengan kualitas cacat akibat setting mesin. Lalu pengaruh utama faktor suhu dalam Celsius itu juga hanya menyatakan bahwasanya faktor suhu tidak berpengaruh terhadap hasil produksi dengan kualitas cacat akibat setting mesin. Lalu yang terakhir itu pengaruh interaksi faktor tekanan udara KPA dengan suhu derajat Celcius. Itu hipotesis Hanelnya menyatakan bahwasanya faktor interaksi tekanan udara dengan suhu tidak berpengaruh terhadap hasil produksi tekanan dengan kualitas cacat akibat setting mesin. Di sini dapat dilihat ya untuk F hitungnya, F hitung pengaruh utama faktor tekanan udara dan pengaruh utama faktor suhu sama, yaitu 2,90. Dapat kita bandingkan tadi dengan F hitung tekanan itu sebesar 3,693, yang mana lebih besar dari F table. Lalu untuk pengaruh utama faktor suhunya itu F hitungnya didapatkan 4,845, yang mana lebih besar dari 2,90. Lalu untuk F hitung pengaruh interaksi faktor tekanan udara dengan suhu sebesar 2,240, yang mana lebih besar dari F hitung sebesar 2,19. Maka dapat dinyatakan semua pengaruh yang dilihat, faktor utama tekanan udara, faktor utama suhu, dan faktor pengaruh interaksi dari kedua faktor itu semuanya tolak Hanel. Maka dapat disimpulkan bahwasanya faktor A tekanan udara, faktor B suhu, dan juga interaksi antar kedua faktor memiliki pengaruh terhadap setting mesin penghasil produk botol air mineral ukuran 220 ml, sehingga setidaknya ada satu tekanan udara di antara 150, 200, 250, 300 kPa dan suhu 205, 210, 215, 220 derajat Celcius yang dijadikan pengaturan utama pada mesin penghasil produk botol air mineral ukuran 220 ml berhasil menghasilkan kecacatan. Seperti itu. Baik, itu tadi terkait penjelasan rancangan faktorial RAL atau rancangan acak lengkap menggunakan software R, dan juga beserta contoh kasus yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.